Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang IPTEK. Pertama, perkenalkan, nama saya Muad. Nama saya Sarda Mulyani. Nama saya Mulyani. Nama saya Naya. Sebelumnya kalian pernah nggak sih membayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa teknologi? Nah, berbagai gadget canggih yang kami gunakan saat ini ternyata telah mengalami serangkaian perkembangan loh. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi. Sebelumnya saya menjelaskan pengertian dari IPTEK. IPTEK merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Biasanya kata IPTEK digunakan untuk menyebut suatu perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan. Pentingnya IPTEK ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan sebuah negara, di mana dapat mempermudah komunikasi, mengefisiensi waktu, mempermudah pekerjaan manusia, serta dapat membantu manusia dalam upaya meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Latar belakang IPTEK. Pada abad 20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa alat yang sangat mencukupi. Perkembangan ilmu pengetahuan serta internet, televisi, komputer, telepon, transportasi, dan lain-lain. Kemajuan IPTEK ternyata sangat mempengaruhi pada sendi kehidupan manusia. Sejarah IPTEK. Perkembangan IPTEK di Indonesia telah melalui waktu yang sangat panjang. Berdasarkan waktunya, perkembangan IPTEK di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu sebelum abad ke-20 dan setelah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perkembangan IPTEK tidaklah terjadi secara cepat. Bahkan di masa tersebut, IPTEK masih terbilang sederhana, di mana pengguna alat dan teknologinya pun masih sederhana. Salah satu contohnya adalah sistem irigasi subak di balik sistem pembuatan bangunan dan alat tenun tradisional. Penggunaan peralatan dan teknologi maju barulah terjadi setelah bangsa Barat memasuki Indonesia. Pada dasarnya teknologi tersebut diterapkan kepentingan dari bangsa Barat itu sendiri di Indonesia. Contoh IPTEK yang dibawa oleh bangsa Barat tersebut adalah peralatan industri kereta api, rem, sistem kanal, dan peralatan komunikasi telegram. Setelah abad ke-20, di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan hampir sejalan dengan perkembangan IPTEK di dunia. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya berbagai peralatan canggih yang belum ada sebelumnya seperti radio, televisi, pesawat, dan sebagainya. Mulanya, berbagai peralatan tersebut muncul sebagai salah satu dampak positif dari keberadaan bangsa Barat di Indonesia. Sejarah IPTEK. Perkembangan IPTEK di dunia sebelumnya abad ke-21 dimulai dari zaman purba, zaman Yunani, hingga zaman pertengahan dengan penemuan-penemuan besar pada masanya yang bisa kita gunakan hingga pada masa saat ini. Mulai dari penemuan pengetahuan secara bercocok tanam hingga penemuan beberapa teori ilmu yang masih kita pakai hingga masa saat ini. Perkembangan IPTEK di dunia setelah abad ke-20 mulai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi baru yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum seperti alat-alat rumah tangga hingga kesehatan. Proses perkembangan IPTEK di dunia sebelum abad ke-20. Perkembangan IPTEK di dunia sebelum abad ke-20 dimulai dari zaman purba, zaman Yunani, hingga zaman pertengahan dengan penemuan-penemuan besar pada masanya yang bisa kita gunakan hingga pada masa saat ini. Mulai dari penemuan pengetahuan cara bercocok tanam hingga penemuan beberapa teori ilmu yang masih kita pakai hingga saat ini. Pembahasan perkembangan IPTEK sebelum abad ke-20 dimulai dari zaman purba pada 4 juta tahun silam dengan penemuan pengetahuan tentang bercocok tanam oleh para nenek moyang. Lalu beralih ke zaman Yunani pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi yang ditandai dengan lahirnya beberapa ilmuwan dari Yunani seperti Pythagoras, penemu teori Pythagoras,
Socrates, penemu metode berpikir kritis dan ilmu etika. Plato, penemu teori di balik alam ada sebuah ide. Aristoteles, penemu logika, biologi, dan metafisika. Archimedes, penemu hukum alam. Ptolemeus, penemu penyusun peta bumi, dan lain-lain. Selanjutnya zaman pertengahan pada tahun 31 sebelum Masehi sampai 628 Masehi dengan lahirnya ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, teori aljabar, Omar Khayyam, ahli sastra dan matematikawan. Selain itu ada Al-Razi, Ibnu Sina, dan Abu Qasim yang berfokus pada bidang kedokteran. Terakhir terdapat Ibnu Rushd yang menerjemahkan buku hasil karya Aristoteles dari zaman iptek sebelumnya. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang proses perkembangan iptek di dunia sesudah abad ke-20. Salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan digital. Tanpa transistor kita tidak akan memiliki komputer pribadi, komputer DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Lalu ditemukan juga yang namanya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Barulah kita masuk ke dunia komputer, dimulai dari ENIAC, Numerical Integrator, dan komputer menggunakan transistor UNIVAC. Tahun 1953 IBM mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Kemudian tahun 1981 IBM memperkenalkan komputer personal PC atau personal komputer. 3 tahun kemudian Apple menghasilkan komputer Macintosh. Sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. Proses perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20. Perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20 didapat terjadi secara cepat, bahkan semakin terbilang sederhana dan berdasarkan kebutuhan sehari-hari yang dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, perkembangan iptek sangat terlihat memberikan dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Pada abad ke-11, orang mulai menciptakan sistem tersering yang baik sehingga irigasi dapat berjalan dengan lancar. Di bidang pelabuhan dapat diketahui dari perahu, divisi dari Sulawesi Selatan. Selain itu kita juga mulai mengenal teknologi untuk membatik dan menenun. Di bidang bangunan misalnya dengan berbagai bangunan canggih. Lalu pada pertengahan abad ke-19 perkembangan pengetahuan dari barat mencapai Indonesia, yaitu melalui sekolah-sekolah barat di Indonesia untuk teknologi di komunikasi, mulai dari radio televisi, radio yang terdapat di Batavia atau sering disebut dengan Jakarta. Sedangkan dari pertama yang ada di Indonesia disebut peresmiannya pada 16 Juni 1940. Proses perkembangan iptek di Indonesia sesudah abad ke-20. Perkembangan iptek di Indonesia jauh lebih terlihat setelah bangsa penjajah menyingkir dari Nusantara. Hal ini didorong dengan terbukanya segala akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi masyarakat Indonesia. Sedikit demi sedikit, rakyat Indonesia mulai belajar di sekolah-sekolah yang sudah dibuka untuk kalangan umum. Berbekal ilmu tersebut, rakyat Indonesia pun mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan iptek di Indonesia. Pada tahun 1962, televisi mulai diperkenalkan di Indonesia. Bermula dari siaran televisi Republik Indonesia (TVRI), kemudian disusul dengan banyak siaran televisi swasta lainnya. Pada tanggal 23 Agustus 1967, perkembangan iptek di Indonesia semakin maju dengan didirikannya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Setelah LIPI, pemerintahan Indonesia kembali
membangun berbagai lembaga lainnya untuk memajukan iptek di Indonesia. Sejak saat itu, perkembangan iptek semakin pesat dari tahun ke tahun. Indonesia juga memiliki satelit yang bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) PALAPA. Satelit ini sudah dibangun sejak 1974 dan diselesaikan pada tahun 1976. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan iptek di Indonesia sesudah abad ke-20 saat ini, telepon seluler sudah jauh lebih modern. Saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memiliki smartphone yang tidak hanya dapat menerima panggilan dan mengirim pesan, tetapi sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Berkembangnya komputer dan internet, perkembangan telepon di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan internet. Perkembangan iptek di Indonesia pada tahun 1990-an yang sangat semakin pesat mendorong perkembangan jaringan internet berfungsi untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satu contoh pengguna jaringan internet ialah untuk mengakses elektronik, email, chatting, video call, dan berbagai macam fitur melalui macam fitur. Kesimpulannya adalah kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dan belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam usaha pengembangan dengan cara memanfaatkan iptek setiap manusia, Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Negatif. Nah, cara menghindari adanya pengaruh negatif dari perkembangan iptek itu kan dengan cara kita menyikapi dengan baik, gitu, maksudnya mempergunakan iptek itu dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan aturan. Tapi kan ada aja gitu masyarakat yang nggak bisa nyikapinya tuh. Nah, menurut kalian gimana buat ngatasinnya gitu? Menurut kalian aja. Kasih pertanyaannya kelompok 4. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Barangkali ada yang bertanya dari kelompok lain. Kelompok 2. Tadi kan dijelasin maksudnya perkembangannya dari sebelum abad ke-20 sampai setelah abad ke-20, terus Indonesia juga dari masa awal ini kemerdekaan sampai sekarang. Jadi saya nanya, apakah ada ujungnya nanti perkembangan ini? Iptek apakah akan terus berkembang sampai nggak tahu kapan? Menurut kalian gimana? Apakah ada ujungnya? Saya mau bertanya. Kelompok 1 kan proses perkembangan iptek kan ada tuh dari abad ke abad. Nah, mau nanya kalau perbedaan setiap dekadenya tuh apa? Perbedaan perkembangannya. Dekade apa 10 tahun? Perbedaan perkembangan iptek dari masa ke masa. Nah, iya. Terima kasih kelompok 1. Mohon ditunggu jawabannya. Yang kelompok 4 kan apa sih? Contoh sikap selektif untuk menyikapi iptek di dunia. Pertama, kita berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi
kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Keempat, berpegang pada nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menegakkan hak asasi manusia dan menjauhi penyimpangannya. Aku pengen jawab pertanyaan kelompoknya Helena. Ya. Zaman ke zaman kan perbedaannya. Kalau zaman purba 4 tahun silam tuh 4 juta tahun silam tuh kayak sejarah gitu, kayak nomad. Ya, nomaden. Zaman Yunani itu kayak berkembangnya kemajuan berpikir manusia abad 600 sampai 200 masih sebelum Masehi. Terus zaman pertengahan 31 sebelum Masehi sampai 628 Masehi itu iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada abad pertengahan. Iptek itu menurun kayak gitu. Terus zaman modern dari 658 Masehi sampai sekarang tuh ya meningkat, kayak zaman pencerahan, kayak Disebut zaman pencerahan. iya zaman pencerahan Ya. tuh ada Kenapa disebut pengetahuan zaman dan pencerahan? perkembangan pesat kembali mulai. Zaman modern tuh kayak apa ya, teknologi informasi dan komunikasi itu jadi lebih mudah, memudahkan manusia. Bukan memudah. Mau jawab pertanyaan dari kelompoknya yang baik. Oke, kelompok 2. Tadi kan pertanyaannya perkembangan iptek itu ada ujungnya atau enggak kan? Mungkin kalau misalkan dari manusianya sendiri, kalau misalkan punya ide-ide sendiri, itu bakal terus berlanjut. Kalau misalkan dari manusianya tidak punya ide-ide baru untuk mengembangkan, mungkin kita bisa lihat dari ide-ide dari manusia bahwa dengan cara menciptakan terobosan dalam iptek, terutama pada bidang kesejahteraan sosial maupun pekerjaan sosial baik nasional maupun internasional, perkembangan Berusaha iptek untuk itu menjelaskan. mungkin bisa jadi semakin berkembang atau semakin buruk. Itu bisa dilihat dari sisi manusianya, mau mengembangkan ide-idenya atau tidak. Itu kan belum ada handphone atau mungkin masih dari koran-koran. Sekarang kan udah ada yang bisa buat handphone, jadi semakin berkembang gitu. Kesimpulannya menurut saya, iptek itu nggak akan berakhir sebelum apa sih namanya, dia masih memiliki akal dan pikiran. Mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak yang kurang. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.